Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan biji sesawi dan ragi. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya." Alkitab selalu mengajarkan bahwa kehidupan orang Kristen harus memiliki dimensi kuantitas dan kualitas. Keduanya harus seiring sejalan. Pada satu sisi, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi memberitakan kabar baik agar semakin banyak orang yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Ini disebut dimensi kuantitas. Di sisi lain, kabar baik yang kita terima dan bagikan kepada orang lain memiliki kekuatan mengubahkan hidup seseorang secara menyeluruh. Ini disebut dimensi kualitas. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, namun ketika ditanam akan menjadi pohon dan tempat berteduh burung-burung. Ini adalah gambaran kerajaan sorga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Gambaran ini setidaknya memiliki dua arti. Yang pertama, kerajaan sorga berbeda dengan kerajaan di dunia. Kerajaan sorga diawali oleh Tuhan Yesus yang lahir dari anak seorang tukang kayu, namun pelayanan dan kehidupannya akan berdampak luas bagi dunia. Yang kedua, berita kerajaan sorga sering dianggap sebagai suatu kebodohan bagi orang-orang dunia, padahal memiliki esensi terpenting bagi orang berdosa. Kerajaan sorga adalah kerajaan Tuhan yang tidak kelihatan, dibawa dan digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Kerajaan sorga lebih besar dari kerajaan apapun di bumi, karena ia akan menjadi tempat naungan keselamatan bagi orang-orang dari berbagai bangsa. Sekarang mengenai ragi. Ragi biasa digunakan dalam pembuatan roti. Ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan. Cara kerja ragi adalah bercampur dengan adonan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dan mempengaruhi seluruh adonan sehingga mengembang. Gambaran ini memiliki arti bahwa ketika kerajaan sorga datang, ia akan mempengaruhi orang percaya hingga hidupnya diubahkan secara menyeluruh menjadi pribadi yang baru. Kedua perumpamaan ini dengan sengaja disandingkan oleh penulis karena seperti dua sisi koin. Orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus pasti memiliki Roh Kudus dalam dirinya untuk menjadi agen transformasi kehidupannya secara menyeluruh. Dan bukti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mau membagikan berita keselamatan kepada orang lain agar mereka diselamatkan juga. Kita tidak mungkin berdiam diri dan berpangku tangan tanpa mendoakan dan membagikan kabar baik kepada orang yang belum percaya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau sebaliknya, kita tidak mungkin bisa mendoakan dan memberitakan kabar baik kepada orang lain tanpa dorongan atau pertolongan Roh Kudus. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya pemberitaan kabar baik dan kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus. Pentingnya amanat agung dan hukum kasih dari Tuhan Yesus, dan juga pentingnya keseimbangan dimensi kuantitas dan kualitas iman orang percaya. Oleh sebab itu, setiap orang percaya, bahkan gereja, harus mengusahakan pertumbuhan secara seimbang sehingga pertumbuhan kuantitas maupun kualitas bisa tercapai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku sadar Engkau menuntutku untuk bertumbuh secara rohani dan juga berbuah. Mampukan aku ya Bapa, supaya aku bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.